Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu sekalian jamaah pengajian, saya bacakan lagi ayat yang ke-5, 6, baru kemudian 7. Langsung. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Dan janganlah kalian memberikan kepada orang yang lemah akal, masih belum dewasa, harta kalian yang Allah jadikan untuk kalian itu sebagai penegak kehidupan. Warzuquhum fiha, berilah mereka nafkah atau rezeki. Waksuhum, dan berilah pakaian mereka. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang ma'ruf atau yang baik. Jadi ini larangan untuk mengamanahkan harta pengelolaannya kepada orang yang lemah akal. Para mufasir pendapatnya dua, wanita dan anak-anak. Paling tidak bagi kita di musim liburan sekolah ini, hati-hati kalau mempercayakan handphone kepada anak kita. Terus wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah, dan ujilah anak yatim yang hendak nikah itu sampai mereka itu di usia pernikahan. Fa in anastum minhum rusydan, kalau Anda memang mendapati mereka anak yatim yang ditinggali harta banyak itu memiliki kemampuan untuk mengelola dan menjaga hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepada mereka harta mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru, janganlah kalian memakannya secara berlebih-lebihan. Wa man kana ghaniyan falyastafif, siapa yang mereka itu berkecukupan dan dia mengelola harta anak yatim, hendaknya menjaga diri, jangan ngambil. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, tapi siapa yang mendapatkan amanah mengelola harta anak yatim kok dia fakir, maka dia boleh makan secara ma'ruf, mengambil menurut ukuran yang proporsional. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, dan apabila kalian memberikan kepada mereka harta mereka, fa asyhidu alaihim, persaksikanlah. Karena ini urusan harta, kalau saksi ini bahaya. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah, Dia yang maha memperhitungkan. Sekarang ayat ke-7. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, bagi laki-laki mereka mendapatkan bagian dari peninggalan bapak ibu, orang tua dan kerabat. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, juga bagi wanita itu memiliki bagian dari peninggalan orang tua dan kerabat. Mimma qala minhu au kafur, baik itu sedikit maupun banyak. Nasibab mafruḍa, sebagai bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ibu-ibu, ini ayat yang paling patut untuk disyukuri oleh para wanita. Kenapa? Dulu wanita itu diwarisi, sekarang mereka mendapatkan waris. Itu loh Bu, keadaan sebelum pra-Islam itu loh, jahiliyah itu loh begitu. Seorang suami meninggal, punya istri, punya anak, maka istrinya itu diwariskan juga kepada keluarga, kayak benda itu. Inna dzukura wal inas yastawuna fi asli warith fi hukmillahi ta'ala. Jadi laki maupun perempuan itu memiliki bagian. Jadi ini ayat ini perlu disyukuri. Nah, sekarang ayat ke-8 ini, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, apabila di dalam proses pembagian waris itu hadir sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, farzuquhum minhu, Anda tidak apa-apa memberikan dia bagian tertentu.
Meskipun secara pembagian waris ternyata kerabat, yatim dan orang miskin ini nggak dapat tuh. Jadi uang saiki uang benar. Atau gini Bu, orang tua Anda selain punya anak kandung juga punya anak angkat. Nah, anak angkat nggak boleh asli, kasih saja. Cuman anak angkatnya itu harus tahu diri. Atau ini kejadian seseorang meninggal, dia memiliki anak dan juga punya keponakan yang dia tinggal di rumahnya. Loh, keponakannya itu loh dipernak-pernak nih. Loh ngono sik cerekel ngerebut bagian sing ahli waris. Nah, itu ada banyak di masyarakat itu. Jadi sebetulnya ini adalah bahasa coro Londone goodwill. Goodwill. Yes. Senengnya hati yes kayak yes gitu. Nah ini memang dibagi itu 10 juta warisnya itu gak ontran-ontrane atau potensi konfliknya itu mbak Didi lah. Tapi gak 10 miliar. Hah? Nah itu bisa boloan nih. Boleh bolong. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Selain berilah mereka sesuatu, juga berikanlah ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Jadi qaulan ma'rufa tadi itu diulangi 2 kali. Terkait memberikan harta kepada orang yang tidak layak itu lek nolak ya qaulan ma'rufa. Artinya ibu-ibu harus belajar mulai sekarang. Berkata tidak tapi dampaknya baik untuk anak ketika dia minta sesuatu yang berbahaya bagi dia itu ya. Nah saiki itu rewel titik itu langsung cekel handphone. Jadi meneng wis. Cerewet titik typing tap legak kudunge duwe ditarik-tarik. Begitu. Nah, mengucapkan qaulan ma'rufah yang dampaknya itu baik. Atau berupa doa. Aku iso ngekek sapi ini nang awakmu. Memang kamu gak oleh waris, tapi muga-muga iki berkah kanggo awakmu. Itu kan bagus loh. Karena qaulan ma'rufah itu saya lihat di kitab-kitab tafsir itu salah satunya adalah doa yang baik, harapan baik, kemudian barakallahu fikum dan seterusnya itu qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah. Ai idza hadara tawzi' al-mirath al-aqarib ghairul warithi. Itu halaman 99 itu. Apabila hadir di dalam prosesi pembagian waris itu kena sanak kerabat ghairul warithin, mereka tidak punya hak waris, wal aitam wal muhtajun, anak yatim gak dapat waris dia sebetulnya, wal muhtajun orang yang lagi membutuhkan, farzuquhum minhu yaske'on mimma tayassara min hadhihi tirkah, tarkah kena tirkah kena. Jadi sesuatu yang ya menurut kerelaan Anda dari peninggalan itu. Bahasa saya tadi apa? Goodwill, barron bihim, sebagai kebaikan untuk mereka. Wa ihsanan ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Wa jabron li khawatirihim bima la yadurruhum, juga menutupi sesuatu yang mengkhawatirkan dari mereka. Kadang-kadang jersey itu mau merencanakan kejahatan karena kecipratan gak situ itu fa'inna nufusahum mutasawwifatan ilaihi, karena siapapun manusia itu ya ada kecenderungan ke sana, kepinginlah kecipratan ya ono barokah ya dunia mak nyai istilahnya sih. Wa qul lahum qawlan ma'rufa. Di sini dikatakan Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin ya muhkamatun wa laysat bimansukhah. Ayat ini muhkam, tidak dihapus. Rawal Bukhari. Artinya ini sebagai tuntunan dalam proses pembagian waris. Sehingga repot Jawa iki apa sih Bu? Tidak mau melaksanakan hukum waris ini dengan segera. Hanya karena ini tok, apa sih? Kuburan ini emak sih teles ngomong dunia barang. Kok di kalian lah? Lah ini bibit-bibit percekcokan yang ini. Sebetulnya
Ya apa cak? Ya apa cak ini pada penain. Cek ini nang berkah, ya ono dulur sing butuh. Saya mewakili mungkin sing dulur sing butuh, ayo nanti bagian. Begitu. Yang mampu nyusui, alhamdulillah. Begitu aja sekali. Kadang-kala godaannya itu adalah bagi rokok. Lalu kita ini dituntut di ayat yang ke 13-14 itu tilka hududullah. Itu batasan-batasan dari Allah. Batasan-batasan dari Allah. Sudah, bagi aja sesuai dengan hukum waris. Nanti orang yang ada kelapangan kok dapat bagian, kok akhirnya temen aku. Dia mau memberikan sanak kerabatnya itu bagiannya sebagian, sah-sah saja. Tapi hukum waris ini ditegakkan dulu, maksudnya gitu loh. Nah, sekarang ayat 9. Ini biasanya dipakai ayat parenting. Ayat parenting. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaknya takut orang-orang itu kalau meninggalkan di belakang mereka generasi pengganti, anak cucu, keturunan dhi'afan, sing lemah. Sing lemah. Khafu alaihim, hendaknya mereka takut atas mereka. Rasabilu falyattaqullah, tegakkanlah ketakwaan, beri keteladanan yang baik untuk taat kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang pakai sin, sadida. Opo anane nyocoki nilai kebenaran sesuai aturan. Itu sadida. Lek pakai shin, perkataan sing pedes. Qaulan syadidah, nilokno, mencaci maki, membuli itu syadidah. Ini pakai sin. Ibu-ibu sekalian, saya bertanya kepada Anda, nabung untuk keperluan anak cucu itu oleh apa? Sebab ono sing ngilokno ini. Ini kurang tawakal. Utune ora anake dipernak-pernakno. Koyo gak percaya. Bismillah. Aduh. Bismillah. Ibu, saya ceritakan sebuah kisah. Ini ayat nopo, tak bedai jadi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika taqwilu ma lam tasti' alaihi sabra. Surat Nahl. Tetap kabeh iki. Jan dina Jumat ada bocor kan. Iku maksudnya gini lho. Ya, maksudnya gini. Wa kana abuhuma sholihah. Adalah bapake arek yatim loro iku mang iku wong sing saleh. Ya ternyata kesolehan orang yang soleh itu tidak menafikan sikap untuk menyimpang sesuatu untuk anak cucu. Ini dalil bahwa menabung itu boleh, termasuk menyisakan harta iki kanggo anakku. Oke? Mbok dalile ngene, oh sudah kowe Abu Bakar kabeh. Wis ta. Iku lah Abu Bakar, lalu Umar separuh harta. Lek sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam bab pertama di kitab Riyadhus Shalihin bab niat itu, ya Rasulullah, saya sakit seperti yang Anda lihat. Saya ini memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali anak perempuan semata wayang saya. Boleh tidak saya bersedekah 2/3 saya? Ojo. Nabi bilang ojo ya? Kalau separuh, ojo. Nabi bilang ojo separuh. Terus mari ngono fathuluth, lah ini sepertiga. Athuluth kasih. Ya wis sepertiga itu sakit. Engkau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan berkecukupan,
itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi papa, kadeo popo, terus meminta dari satu rumah ke rumah yang lain. Silakan tengok di dalam bab pertama kita Riyadhus Shalihin. Saya bertanya lagi. Berarti nabung nyimpen kanggo anak putu itu menafikan tawakal atau tidak? Atau boleh atau tidak? Nah, dulu. Sebab ada ontran-ontran dulu. Ada kalimat yang cukup digunakan orang untuk ngilokno kancane. Disimpen tok itu. Oh dia anakmu gitu. Ya. Akhirnya terpaksa sedekah gara-gara jojo-jojo ikonco. Terpaksa mewakafkan karena jojo-jojo ikonco. Begitu. Saya kemarin ketemu ibu-ibu juga begitu. Ibu asetnya bertumbuh luar biasa katanya, menyerahkan kepada keponakan karena beliau diuji oleh Allah Ta'ala. Intinya gak ada keturunan. Ya sudah itu. Karena khawatir yang ini loh lah. Ini mekanismenya ini harus baik. Jangan emosional saja. Mentang-mentang golek sangu akhirat kuat berarti dikekno terus sing liyane digenteni. Begitu. Lah ini termasuk begitu. Ya. Oke, sekarang pokoknya pada prinsipnya semua aspek kelemahan dalam kehidupan jangan sampai timbul pada anak cucu kita. Lemah secara ekonomi, lemah secara keilmuan, lemah secara keimanan, itu jangan. Nah, kita harus prepare untuk hal itu. Termasuk diantaranya adalah mempersiapkan harta untuk mereka. Terus resepnya di sini adalah faliyataqullah, tegakkan ketakwaan. Saya kasih cerita lagi. Ono sahabat namanya An-Nu'man bin Bashir. Siapa? Jenenge arek cilik iki Nu'man. Bapaknya jenenge Bashir. Dua orang ini sahabat Nabi SAW. Lah, anak sing dadi gandolane ati Pak Bashir iki jenenge Nu'man. Dia mengundang Rasulullah, ya Rasulullah, saya kepingin memberikan harta untuk anak saya khusus Nu'man saja. Maka Nabi tanya, semua anakmu kamu kasih seperti dia? Boten. Jangan kau minta aku mempersaksikan ketidakadilan. Bapaknya gak bertakwa iki. Anaknya sing siji iki pembagiannya luar biasa, sing siji iki masa ingin gak bertakwa. Nabi bersabda, "I'dilu baina auladikum." Bersikaplah adil kepada anak-anak Anda. Memang bukan keadilan rasa. Ya apa wong tua itu biasanya tengerani bahwa kayak nginep ya anaknya itu sing paling suwe, sing paling jodoh. Nah, ngono. Itu keadilan rasa. Tapi soal pembagian ya sing roto lah itu hibah. Lek waris konsekuensinya hukum waris. Para jemaah sekalian, Nabi bersabda, sebagaimana engkau kepingin mendapatkan bakti seluruh anak-anakmu, maka berbuatlah baik kepada seluruh anak-anak. Ngono. Wes, itu faliyataqullah waliyaqulu qaulan sadida. Ucapkanlah ucapan yang benar sesuai aturan. Kendati itu kadang-kala tidak enak untuk rasa mereka. Nah, saya ini contoh ini cuma punya satu contoh toh. Bapak Ibu bilang kepada anak kita sing pacaran, nak pacaran itu gak boleh. Wani om. Wah, nilai ibu-ibu lah. Begini. Tapi orang di tempat yang lain itu gak wani. Wedi anak itu murid-murid nanti. Disewoti anak itu. Ya. Akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan terjadi. Jadi lek ngomong apa-apa lek enak. Wal yaqulu qaulan sadida. Ucapkanlah perkataan sini enggak apinan. Ada lagi ibu-ibu pengajian. Saya kebetulan ngelamarkan. Lamar orang yang Gunung Semeru. Dan wis ambek ibu kemudian dikirim peningsep. Karena ngenteni 3 pekan atau 2 pekan. Anak ini penggawean ngapeli yang sudah dipenuhi siti penuh bilang seti terus bingung paham ya. Itu ditekani. Nah mamanya ini kebetulan dikasih oleh Allah Ta'ala qaulan sadida. Kamu harus tak kandani. Mama wis ya tolong saya
untuk ngelamar wis paling ya wis dikirim mama winane aku tak kon sabar gak ngapeli sik ngapelinya engko lek ngarep Gusti Allah ketua konis mama berlepas diri ya sambil disuruh berhenti melakukan kebiasaan ya soalnya begadang ya setelah dimarahi anak tunggal dimarahi mamanya itu moro-moro nyedek ya mau diseneni mama ngomong ini mama saya sudah dapat bocoran dari mama kaulan sadida jadi elek ngomong elek lek apik ngomong apik itu kaulan sadida apa anane lah nak gak apik begadang mosok mulai jam 1 begini ini gak apik ini subhanallah ini menikahnya bareng sama saya 1 bulan setelah menikah dia meninggal belum punya keturunan ya itu ujian neurip dan cerita neurip qilal makna jadi anna ala awliya iliyatana mu'amalatahum fi masalihim ad-diniyah wa dunyawiyah yang dimaksud oleh ayat itu tadi menurut para mufassir bagi orang-orang yang memangku tanggung jawab mengasuh anak yatim hendaknya serawung dengan baik dan melakukan perbaikan untuk agama dan dunianya. Ibu-ibu dititipi anak yatim ini angel enggak? Ini testimoni beberapa teman waduh Zat wangel artinya neni gini dibenti marahi oleh Allah Ta'ala tapi gak diseneni memelin luar biasa tapi sebetulnya kan nyeneni sing proporsional kan boleh bersikap tegas itu. Nah ini maksudnya itu dipernak-pernakno urusan agamane, dipernak-pernakno urusan dunianya. Itu bagi walinya anak yatim. Bima yuhibbuna an yu'amala bihi dzurriyyatuhum aw dhi'af min ba'dihi. Jadi jangan sampai terjadi generasi yang lemah. Faliyataqullaha ta'ala fi wilayatihim lahu. Di dalam pengurusan kepada anak yatim dan generasi penerus Anda, serawunglah dengan baik. Itu maksudnya. Loh ini apa hadisnya? Ini tadi yang saya baca halaman 103. Nah ini berarti tak bacakan lagi aja. Ini semakin ibu. Terus nanti oleh belonjo suara. Ada hadis di ujungnya. Kemarin saya memotivasi seorang bapak-bapak yang uribe wali. Kalau malam begadang sampai pagi begini tidur sampai sore. Katanya begawe. Nah, ayat hadis ini juga yang saya gunakan. Nanti di ujungnya ibu akan senang ketika nikah beliau. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Qala adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' min waja'in asfaitu minhu alal maut. Rasulullah menjenguk saya ketika haji wada, haji pertama dan terakhir Rasulullah. Karena saya sakit yang koyo-koyo katanya mati. Faqultu ya Rasulullah, balagha mimma tara minal wajah. Telah menimpa saya ya Rasulullah sesuatu penyakit yang kayak gini. Wa ana dzumanin. Saya memiliki harta begitu banyak. Wala yarithuni illa ibnatul li wahidah. Dan tidak ada yang mewarisi saya kecuali anak saya semata-mata. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah saya boleh bersedekah 2/3 harta saya? Akhirnya mau boten. Dadi lek ora sak M ngono sing disedekahno 800 juta. Iku tanggane greges lho. Itu. Nah, lah Rasulullah bilang, "Ojo, qultu afa atasaddaqu bi syatrihi?" Kalau separuhnya, qala la, as-sulus. Kalau sepertiga, as-sulus wa sulus katsir. Sepertiga itu sakeh. Innaka antadhara warasaka aghniya. Sungguh engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Daripada engkau tinggalkan mereka itu miskin sehingga meminta-minta kepada orang. Walasta tunfiqu nafaqatan. Iki sing seneng ibu-ibu.
dan tidaklah engkau membelanjakan sesuatu pembelanjaan tabtaghi biha wajhallah, engkau berharap pahala dari Allah, illa ujirta biha, kecuali engkau pasti dikasih pahala atas hal itu. Hatta luqmata, sampai pada suapan, taj'aluha fi fimra'atik, di mulut istrimu, sampai pada suapan yang kau suapkan kepada mulut istrimu. Artinya wong lanang iku ngekei blonjo Bu, iku dihitung sedekah Gusti Allah Ta'ala. Maka ibu-ibu lek ngelingno nang suami itu sampai aku enak masa sedekah, memberikan uang untuk bayar listrik, bayar sekolah, baju seragam, itu semuanya terhitung sedekah. Lu mindset semacam ini lebih penting. Sebab selama ini wong lanang itu lek ngekei blonjo sing wedok iki lama mana? Sampai bulan. Ya Bu ya, padahal itu adalah terhitung sebagai sedekah. Nah, saya mengingatkan orang kemarin itu dengan cerita sekaligus ada sebuah hadis begini. Ini hadis kamu larang tadi. Kafa bil mar'i itsman ayyudhi amaniyatu. Cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdosa kalau dia menyia-nyiakan nafkah orang yang dalam tanggungan. Gitu Bu, kalau ada orang lanang ya apa orang lanang itu tulang punggung, orang itu tulang rusuk, sekuali. Ya Bu ya, bojone diekspor, sing lanang adu jago di kampung. Nah, sekarang ancaman terhadap orang yang mengelola harta anak yatim. Ini hak orang lemah ini betul-betul diperhatikan oleh Rasulullah. Ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Iki ono sing ngene beli. Aku gak mangan nih. Tapi tak tukokno sepeda motor lagi aku. Yaitu sebetulnya penyebutan sebagian untuk mana keseluruhan. Lelek mangane ora oleh secara zalim. Berarti lebih dari itu lo gak oleh. Inna ma ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya hanyalah mereka itu memasukkan ke dalam perutnya itu bara api neraka. Wa sayaslauna sa'ira, dan kelak dia akan dimasukkan ke neraka yang menyala-nyala. Gitu. Ibu-ibu sekalian, ono hadis di situ. Ijtanibu asaba'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah. Oleh as-sihru, sihir. Kepingin yang laki-laki tidak pindah ke lain hati, tekonan dukun. Nah, ini tidak boleh Bu. Nomor 3, qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak dibolehkan untuk dibunuh. Nomor 4, aklur riba, makan harta riba. Nomor 5, aklu malal yatim, memakan harta anak yatim secara zalim. Nomor 6, atawalla yaumuz zahfi, lari dari medan perjuangan atau medan perang. Kemudian nomor 7, qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita mukmin yang menjaga kehormatan diri berzina. Enggak boleh. Menuduh wanita mukminah yang menjaga kehormatan diri berzina, itu enggak boleh. Hakul irth. Jadi sekarang mulai ayat 11 sampai 14 ini sing rodok ngangel dijelasno, tapi global aja ya. Sebab kalau ngitung-ngitung waris itu ya butuh konsentrasi. Sekarang yang penting tahu dulu gambaran globalnya. Hakul irth judulnya. Hak waris. Nabi bersabda begini,
ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid, ilmu pembagian waris. Fa inna min dinikum, karena itu adalah bagian dari agama kalian. Di dalam fikih sunnah itu ada hadis begini, satu persatu ikatan syariat Islam itu akan terurai, putus, tidak akan buang. Hal yang pertama kali hilang itu adalah hukum waris, dan yang terakhir adalah sholat. Kalau sak kampung kan sing sholat is lain nemen berarti. Nah paling tidak ini loh hukum waris ini loh. Sekarang itu malah gampang, soal tabel ini. Ada tabelnya kan delok tapi ya perlu ditaskan. Wis bener atau gitu. Oke, itu dari sahabat Umar. Kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu waris. Ta'allamu halaman 108. Ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas fa inni mur'un maqbudun fa innal ilma sayaqbidu wa tadharul fitan hatta yaftarifa ithnani fil fariidah fala yajidani man yaqdi biha. Ya Allah, pelajarilah ilmu waris, ajarilah manusia ilmu waris itu, karena setiap orang itu maqbudun, akan mati, makbudin akan mati. Fa innal ilma sayyidu, dan ilmu waris ini bakal akan tercerabut. Wa tadharul fitan, akan terjadi kekacauan. Sampai-sampai ada dua orang berselisih tentang waris itu, tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan penyelesaian. Nah sekarang ini bibit-bibitnya sudah banyak, Bu. Bibit-bibitnya sudah banyak. Wah, dimulainya dari mana? Memandang tidak penting keluarga dan ikatan kekeluargaan. Dimulainya dari situ. Sekarang kampanyenya di dunia Islam gitu. Ya untuk di Indonesia ini gairah untuk berkeluarga itu masih ada. Dan di Eropa, wong Londo, wong Belanda, wong Inggris, malas pokoknya mereka bergerak sih. Rabi itu malas, membebani. Nah kita ini alhamdulillah hidup di negeri muslim, ikatan keluarga dan kekeluargaan itu masih dianggap penting. Kalau itu masih dianggap penting, saya jaga, termasuk perkara waris. Nah, di sini sampai dikatakan halaman 109. Ta'allamul faraid, pelajarilah faraid. Wa 'allimuhun nas, ajarkanlah manusia hal itu. Fa innahu nisful ilm, karena waris itu merupakan separuh ilmu. Separuh ilmu. Untuk matematika ya seperti itu. Sahabat Umar bilang, ta'allamul faraid kama ta'allamunal Qur'an, pelajarilah ilmu faraid sebagaimana kalian mempelajari Al-Qur'an. Saking pentingnya ilmu faraid. Sekarang halaman 111. Limadza kana nasibul dzakari dhiful untha. Kenapa sih bagiannya orang laki-laki itu kok 2 kali lipat wanita? Ada sebuah buku, Bu, judulnya begini. Ternyata wanita mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki. Judulnya itu begini. Tulisannya Profesor Muhammad Ali As-Sabuni, sudah meninggal. Beliau punya karya tulis kitab-kitab tafsir itu banyak. Dosen di Ummul Qura, guru besar di Ummul Qura Mekah. Dia barusan meninggal 3 atau zaman corona ini meninggal. Dia nulis begitu. Begini, singkatnya ya, laki-laki itu menafkahi, wong wedok di nafkahi. Laki-laki itu memberikan mahar, perempuan itu dikasih mahar. Kemudian kalau terjadi apa-apa di sebuah keluarga itu, yang turun tangan itu hendaknya laki-laki, bukan perempuan. Gitu loh. Lah,
Tolong jangan bertanya kepada saya, Ustaz, lah kok keluarga saya beda. Sing lanang kudu. Nah, apa sing wedok sing maju. Berarti Pak sampeyan ku ada dua bener. Nah, ini aturannya itu begitu. Nah, di sini dikatakan anal mar'ata makfiatul mu'nah wal hajah. Linafqatiha wajiba ala ibniha aw abiha aw akhiha aw ghairihi min al-aqarib. Jadi wanita itu intinya dibelanjani lah. Kemudian tidak dibebani nafkah untuk sanak kerabat. Kayak wong lanang. Intinya itu. Laki-laki bayar mahar. Kemudian pembelanjaan orang laki-laki itu lebih banyak. Ini kok yang poin ketiga 112 itu unik. Cocok apa enggak dengan keadaan sekarang? Nafaqatur rajuli aktsar. Pembelanjaan orang laki-laki itu lebih banyak. Wal tizamatuhul maliyah autukham. Dan kebutuhan dia terkait harta itu lebih banyak lagi. Maka otomatis dia itu dapat bagian lebih banyak. Sekarang nafkah untuk anak perempuan sama laki-laki lebih banyak mana? Mungkin ini zaman biyen. Nanti wong wedok itu lebih banyak di rumah. Sing keliling kemana-mana itu laki-laki. Sekarang ini kan kebutuhan orang perempuan itu bukan hanya akeh. Wakeh. Ya iku sing mangel. Wis gak kena diomong bola sing iku. Oke. Al-furudul muqaddarah fi kitabillah. Bagian-bagian dalam kitabullah itu ada setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam. Situ. Ada nggak di sini? Wah, ini contoh pembagian waris, Bu. Contoh pembagian waris. Saya bacakan saja ayatnya ya. Ayat ke-11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah memberikan wasiat kepada kalian terkait anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau wanitanya, anak perempuannya itu lebih dari 2, maka mereka mendapatkan thulutsa ma tarak. Thulutsa apa? Sepertiga dari apa yang kalian tinggalkan. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau Anda memiliki 1 anak perempuan, maka dia mendapatkan separuh. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Dan kalau ada anak meninggal, bapaknya dapat berapa? Bapak ibunya 1/6. In kana lahu walad, jika yang meninggal itu punya anak, fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu falihi thuluth. Tapi jika yang meninggal itu tidak punya anak, maka bapak ibunya mendapatkan thuluth, sepertiga. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau yang meninggal itu punya dulur, maka bapak ibunya fali ummihi as-sudus, ibunya mendapatkan 1/6. Tapi pembagian waris itu baru diberikan mimba diwasiyatin yusa biha audain. Setelah wasiatnya orang yang meninggal itu ditunaikan. Syaratnya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Terus utani sudah ditunaikan. Bu, lah kalau sekarang orang yang meninggal itu bukan meninggalkan harta tapi meninggalkan utang, ya Allah. Rebutan gak mau gak. Nah, sekarang Bu, ini ada kisah nyata terkait lanjutan ayat ini. Aba'ukum wa abna'ukum. Hei, orang yang berharta kemudian meninggal, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, la tadruna, kalian tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'ah, manakah di antara bapak Anda, bapak ibu Anda atau anak-anak Anda yang bakal masih peduli dengan nasib Anda sesudah kematian.
yang paling mendatangkan manfaat untuk Anda. Ibu sekalian, ada seseorang berharta. Saya lagi khutbah di masjid beliau waktu itu. Waktu sholat sunnah setelah Jumatan itu tergambar batin saya. Ya Allah, karena saya tahu keluarganya. Ya Allah, selamat mungkin bangun masjid dia. Lek kamu, saya ini anak-anak saya mau nakal ini karena sih peduli. Gitu. Jangan kan kok bersedekah atas nama bapak ibu. Kira-kira mikir tuh nggak main enggak? Gitu. Begitu. Saya nggak mungkin bercerita detail, pokoknya ini menurut. Saya tahu sendiri, ya Allah. Wis, katanya kan ya bapak ibu sudah meninggal lama. Tapi saya tahu. Kebetulan beliau mewakafkan tanah berikut masjid. Bukan hanya itu, ini banyak yang lain. Fariidatan minallah. Jadi kita tidak tahu ya, apakah harta yang kita tinggalkan itu nanti yang lebih mendatangkan manfaat itu yang terwarisi oleh bapak ibu kita atau anak kita. Tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau anak kita soleh dan proaktif, wawaladin sholihin yad'ulah, secara itu mesti mikir wong tuane sing meninggal. Terus fariidatan minallah, itu semuanya adalah satu kefarduan dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha tahu lagi maha bijaksana. Artinya saya digugat ketentuannya Allah Ta'ala. Ini yang paling tepat sudah. Nah, yang berikutnya silakan tengok halaman 122. Kejadian pada zaman Nabi SAW, halaman 122. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'at imra'atu Sa'ad bin Rabi'. Sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Rabi' meninggal. Istrinya sama dua orang anaknya Sa'ad itu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, hatani ibnata Sa'id ibn Rabi'. Ya Rasulullah, ini loh putrinya Sa'ad bin Rabi'. Utila abuhuma ma'aka fi Uhud syahidan. Bapaknya ini meninggal di perang Uhud bersama Anda ya Rasulullah. Wa inna ammahuma akhadha malaha. Lah kok Pak Li'e umume anak peluru ini merampas seluruh hartanya. Peninggalannya bapaknya. Falam yadak lahum amalan, dan tidak menyisakan harta sedikit pun, dirampas. Wala yunkahani illa walahum amalun. Wala yunkahani illa walahum amalun. Dan mereka ini tidak mungkin nanti dinikahkan kecuali kalau mereka itu berharta. Qala yaqdiyallahu fi dzalik. Nabi bersabda, Allah akan memberikan keputusan terkait hal ini. Maka turunlah ayat waris. Fa arsala Rasulullah SAW ila ammiha faqala i'ti ibnatai Sa'id al-thulutsain. Berilah kepada anaknya Sa'ad bin Rabi' itu thulutsain, 2/3. Wa ummahuma, dan ibunya adalah 1/8. Wa ma baqiya fa huwa laqturani jatamu. Pak Li'in dulu sing mana? Sekarang kita tengok ayat yang ke 12. Gambaran global yang paling nohor itu nanti ayat 13-14. 13-14. Wah, nohor. Walakum, dan bagi kalian hei orang laki-laki, hei suami, nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Kalian wahai para suami mendapatkan separuh harta istri kalian jika mereka tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istrimu yang meninggal itu memiliki anak, falakumur rubu, Anda mendapatkan 1/4 mimma tarakan, dari yang ia tinggalkan. Mimba di wasiatin yusina biha audain, tapi pembagian itu setelah wasiatnya ditunaikan dan hutang-hutangnya dilunasi. Sebaliknya sekarang, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad.
Dan bagi para wanita, para istri, mendapatkan seperempat harta peninggalan kalian jika kalian tidak memiliki anak. Fa in kana lakum waladun, tapi jika kalian memiliki anak, falahunna tsumunu mimma taraktum. Para wanita itu mendapatkan sepertelapan. Ya iki budone, Bu. Kemudian budone ya, Bu. Seorang ibu mendapatkan warisan tanah cukup banyak. Tahu guys, tampul hektar. Ya, tampul hektar lagi ya, Bu ya. Kemudian sang ibu ini punya anak tunggal. Wis, iki tak serana awakmu. Tak serana awakmu. Kabeh betul-betul terucap dibano lho. Aku sandang pangan supaya awakmu. Karena anak tunggal, dia berharap baktinya. Setelah menikah, anak lagi ini menikah. Lalu meninggal, belum punya anak. Berarti istrinya laki-laki ini tadi oleh biru 1/4 dari 40 hektar. 10 hektar. Jari ibu imam, kok deh, biar kamu yos tak kon ngolah nutuk gak pakai bisa dirawat. Ya kadang-kadang lagi boleh mocong nutuk ya gampang, tapi lek pada kenyataannya terjadi ya ketelengan 10 hektar. Gitu. Bu, ini saya ceritanya asli. Ya. Gimana cerita asli? Guyonan. Ini mimba di wasiatin tusuna biha audaini. Jadi setelah wasiatnya ditunaikan, utangnya dilunasi. Wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Jika seseorang itu mewarisi kalalah, seseorang yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki pasangan hidup, awi mura'atun, atau seorang wanita, walau akhun aw ukhtun, dia memiliki saudara dan saudari, falikulli wahidin minhum as-sudus, masing-masing mereka mendapatkan 1/6. Fa in kanu aktsara min dzalika, kalau lebih dari itu, fahum syuraka'u fi thuluth, mereka adalah berserikat di dalam yang 1/3. Mimba wasiatin yusabiya audainin ghaira mudhar, setelah wasiat ditunaikan, setelah utang dilunasi tanpa menghancurkan aset. Merusak harta. Di situ ghaira mudhar itu terjemahkan apa? Wasiatan minallah, itu adalah wasiat dari Allah. Bu, sesuatu yang diwasiatkan itu berarti sesuatu yang sangat penting. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha tahu lagi Maha santun. Allah itu Maha tahu lagi Maha santun. Yes. Ayat yang ke-13. Silakan ditengok. Gitu. Nohoknya di sini. Tilka hududullah. Itu tadi yang dijelaskan angka-angkanya dengan detail tadi itu adalah batasan-batasan Allah. Ojo kadek-kadek dilanggar. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mematuhi Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, Allah bakal memasukkan dia ke surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Sekarang sebaliknya, lek sampean gak mau mengamalkan hukum waris ini 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batas, gak ngereken batasan-batasan angka-angka tadi itu, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkan ke neraka, walau adzabun muhin,
dan bagi dia siksaan yang menghinakan. Tak ceritani kasus seorang bapak meninggal, punya anak sing barat laki-laki, sing nomor loro wedok. Harta peninggalannya rumah dan sawah. Rumahnya di Ajikerto itu nilainya 400 juta. Sawahnya juga 400 juta. Si keluarga anak laki-laki ini berkecukupan, sangat cukup dan makmur. Anak laki-laki. Adik wedok sudah lebih dari 30 tahun suaminya tidak bekerja. Jadi mulai mantan anyar sampai 20 itu gak ada gawe lagi yang ini Indonesia. Hah? Kayak kisahnya tahu ceritanya nih. Ya. Kemudian sudah begitu, anaknya ibu ini tinggal di rumah sang kakek sing wis nikah. Ibu ini punya rumah sendiri. Pada saat pembagian, ini kok rodok ruwet. Saya yang memberikan diminta untuk memberikan arah. Ini jadi sesuatu yang sederhana kok ruwet iki opo sih? Oh, ternyata ada pihak ketiga yang melok-melok. Siapa? Ya suaminya adiknya tadi itu. Ternyata wedi konangan. Sebagian dari sawah yang nilainya 400 juta itu mulai biyen itu didoli tanpa sepengetahuan si wedok. Oh, iki penyebabnya. Wedi konangan iki. Sudah, akhirnya gini aja Pak. Jelaskan pembagian waris. Ini nilainya kan semuanya 800 juta. Oke. Bagiannya si laki-laki berarti berapa, Bu? Kan sekitar 300. Ya 600 juta ya. Nah, 600 juta. Kemudian sing 200 juta bagiannya adik Imam. Wes sawah itu mang tak tebusis. Jadi di sekolah no, bujune sing sekolah no, saya pinter. Saya pinter di sekolah no. Nah, wis yo. Adapun rumah bapak ini, cek digene wong aku ya gak mentolo delok ponakanku iku ngempel gak mentolo. Setelah kamu tahu semuanya pembagian waris dalam Islam itu begitu, jadi berkah. Aku gak mungkin membiarkan ponakanku kalau adikku itu loro-loro. Dikekno bercacai. Berikan setelah tahu pembagian waris itu tadi. Wes yo, ini hanya sekedar kamu supaya tahu saja. Wes pembagiannya begini. Terus nanti tak peseni. Kalau terjadi apa-apa dengan sawah bapak, jangan dijual kepada pihak lain, Pak Lurah atau Pak Sopo Sojok. Juallah ke anak saya. Supaya harta peninggalan bapak itu ceknya tetap asetnya kita. Dulu api aja. Tapi ngene iki kadang-kadang Bu, ya. Wes goodwill-nya itu banyak, tapi saya itu aja sing beli ini. Ya, itulah kehidupan Bu. Sehingga saya mengingatkan pertemuan kita pertama, seluruh hukum di dalam surat An-Nisa itu pilarnya dua. Ketakwaan kepada Allah dan hubungan baik sesama stakeholder. Itu intinya. Kalau tidak ada hubungan baik, bertakwa tok gak jalan. Bertakwa tok tapi hubungannya gak baik gak jalan. Begitu. Itu yang pernah saya temui. Itu pun harus bersiasat. Kenapa? Karena anaknya sang bapak ini kaya raya. Gua mobil mewah waktu jemput saya itu. Tak pesen nih. Engkau ketika pertemuan keluarga sama lo kadek-kadek ngomong. Karena kadang-kala orang yang kesusahan itu mendengarkan ucapannya orang yang diuji oleh Allah dengan kemelimpahan itu, persangkaan itu aneh-aneh. Taman Pak itu meneng, aku dot emosi, menengol lah begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jam 9 tepat. Ini sekedar tahu saja. Ibu global ibu, gue tanya tentang itu peninggalan nih, bakuin. Nah itu silakan datang ke KUA. Itu satu. Yang kedua, atau kepada ustadz yang memang kompeten terkait waris.
Sudah, ada sesuatu? Kayaknya Pak Ustaz. Tadi itu kan suami menafkahi istri itu kan terhitung sedekah. Ya. Kalau yang kebalikannya itu, yang kebalikannya suami. Gimana itu terhitung apa Pak Ustaz? Apa wajib menuntut cerai kalau Ustaz ya tergantung Anda cinta jadi. Cerita nih Bu, pokoknya jawabannya jadi toh. Tapi ini terjadi. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu menikahi seorang wanita kaya, namanya Fatimah. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud itu punya anak banyak. Dia bilang ke istrinya, Dek, sama ini timbangannya dunia itu susah kenal atau ini cerita kayaknya kok. Gitu. Karena kamu mendapatkan 2 kali lipat pahala. Pahala sedekah dan pahala silah atau nyambung ke kerabatan. Mosok sih? Ngono. Iki bahasa udah mosok sih? Maka burung mati Ibu. Oh iya. Nanti jawaban Anda itu ada di sini. Ya. Kemudian Fatimah ini itu ke rumah Rasulullah. Di depan pintu Rasulullah itu ada bawah penjaga pintu. Kemudian bersama dia itu juga ada seorang wanita. Jadi ini nyanyanya Ibnu Mas'ud, hajatku adalah hajatnya dia. Artinya pertanyaannya bodoh. Pertanyaannya bodoh. Karena sahabat Abdullah bin Mas'ud itu iso nek ulang tok. Dia ulama sahabat terkait Al-Qur'an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sopo iku jare Rasulullah? Fatimah. Fatimah sopo? Fatimah sak wakil wong Arab. Imra'atu Ibnu Mas'ud. Nyonyanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Oh, ya Rasulullah. Dah cerita, ya Rasulullah, apakah benar seorang wanita itu kalau membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga suaminya itu terhitung sebagai pahala di sisi Allah? Oh iya, bahkan itu sebagai sedekah dan pahala nyambung silaturahim. Begitu. Bu. Nah, sing aneh itu adalah kalau pertanyaan ini ditujukan untuk orang yang tidak ada komitmen untuk menafkahi. Itu elek. Jawabannya nggak perlu. Jadi stressing kalau memang si laki-laki itu berlepas diri dan tidak mau menafkahi, dia kena dosa. Dia kena dosa. Menurut Bu, ya, tidak ada komitmen untuk bertanggung jawab menafkahi orang yang dalam tanggungannya, ini kena dosa. Yang kedua, kalau dia sudah berusaha memberikan kecukupan tapi gak cukup, menurut nafkahnya ini, padahal kebutuhan keluarga ini begitu banyak. Kalau si wanita itu dari keluarga kaya raya, dia boleh membantu keuangan suaminya, itu boleh. Menurut. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ya, sudah. Oke. Adakah yang lain? Apakah harus minta cerai? Oh, kok cek gampang? Bismillah. Keadaan masing-masing rumah tangga itu berbeda-beda. Ini dulu. Para laki-laki itu kadang-kadang butuh peneguh. Peneguh. Terutama yang jatuh secara finansial di atas usia 40. Kongkon bangun menaya kan? Ini pengalaman saya melihat banyak fenomena. Nah, dia butuh kalimat peneguh. Kadang-kadang justru dikasih kalimat peneguh sama istrinya. Istrinya, ayo lah Mas, sama ini gua ojo lah ibu teko langsung ngurung diri di dalam kamar kayak wedi sampai Satpol PP aja. Karena nggak bekerja. Ini asli Bu Ibu. Oh bodoh. Ini asli cerita ini. Saya ini semuanya cerita asli. Jadi bawaan orang itu diisi sampai mertua. Katanya nyambut gawe iku merintis selalu gagal. Saya gak gagal kali koncone. Ya, terus dia gak cakap. Terus kepinginnya itu sing daki-daki. Kadang-kadang sing daki-daki, gak realistis. Terus jodoh apa ya kok gede mlaku ngono. Jodoh kelopo ngono. Isu mari, gaya jamu jual terus mari. Kadang-kadang sing jauh iku sing aneh-aneh, duku-duku. Nah, wong lanang kadang-kadang gak realistis. Oke ya.
Nah Bu, ini butuh kalimat peneguh. Butuh sama itu teko nang pengajian-pengajian. Baik menawa kono iku ana informasi apa. Dadi makelar ta apa. Utawa melok kancane sampeyan. Wis? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu menantu Rasulullah SAW. Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, beliau itu sosok intelektual, ulama, ksatria. Oke? Beliau tidak malu untuk borong ngangsu banyu di kebun Yahudi dengan upah setiap 1 timba 2 butir kurma. Nah, wong lanang iki ya apa ngilangi jaime, mendapatkan saran dari istrinya, tapi tetap istrinya ini memuliakan perasaan suaminya. Itu loh yang paling penting. Ibu butuh belajar. Terus golek ke internet apa cara mengingatkan suami secara santun. Ketika itu gak menawa muncul. Kau pura-pura, Mas nonton YouTube bareng. Apa lagu dulu Bu ya? Itu terjadi semua. Terjadi. Dan memang sampai saat ini tak cerita lagi guru bahkan diayai om bawa mertua nih, wes ikut anak ibu nih garapan, pak nerang, konjoni deh, si kain merintis oleh sak bulan, ditinggal kancane, saya kita di hutan, kayu sama lagi, naga ahlinya nggak ono, sing model ini itu sejak ngelangin, golek penggawean sing dadi karyawan, mikirnya gak pati akeh. Begitu. Wallahu a'lam. Terus apa? Nggih. Kalau ada seorang bapak meninggal, dia mempunyai hutang KPR di bank syariah ya. Itu ternyata kan dihapuskan hutangnya setelah meninggal ya Ustaz ya. Lu kok bisa? Oh KPR? Iya, KPR. Ada memang begitu ketentuan? Iya, itu hukumnya di mana Ustaz? Yang pertama jawabannya saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi kalau seorang berutang tapi bukan urusan KPR ya, murni utang, maka ahli warisnya yang melunasi. Asalkan ada bukti konkret. Sebab terjadi di daerah bunga-bunga itu 10 tahun setelah bapaknya meninggal atau sekian tahun setelah bapaknya meninggal, moro-moro nak telepon, bapakmu diutang aku 100 juta. Setelah 10 tahun. Dari ngarang-ngarang cerita akeh. Sekarang itu tadi saya tidak tahu. Termasuk mohon maaf orang asuransi loh Bu. Nek mati kok moro-moro dianggap full lunas. Saya jawabannya tidak tahu. Ya, mohon ditanyakan kepada yang lain saja. Kalau untuk keinginan yang belum tertunaikan Ustaz, kalau misalkan saya nanti bulan depan ini kepingin umroh gitu ya, ternyata kok takdirnya dimundur, tapi sebenarnya dia juga punya harta, itu istrinya itu harus menunaikan apa itu wasiat atau tidak? Boleh wasiat itu dengan kata-kata wasiat, saya berwasiat untuk jelas. Kalau itu tadi cuma keinginan aja Bu, aku ingin manus kompok, kok sibukkan. Terus oleh orang dino mati wongnya, apakah istrinya wajib manus kompok? Itu keinginan ya Bu. Ya, bukan dinadarkan atau bukan. Ya, kalau nazar itu wajib. Kalau nazar, aku nazar, besok aku lagi paling marah sampai Allah Taala dan umrah. Itu nazar. Sesuk aku lagi paling waras nanti kurban sapi aku. Itu nazar wajib ditunaikan. Jadi kalau nazar wasiat itu hendaknya ditunaikan. Nah wasiat pun itu dalam tanda kutip, kalau terkait harta tidak boleh lebih dari 1/3, kemudian tidak dalam bermaksiat dan mampu direalisasikan. Contoh, di Malang Selatan tempat tinggal saya, ada orang dari Sumeneb. Itu ketika meninggal, aku pokoknya kuburno ke Sumeneb, lek aku mati. Waktu itu belum ada Suramadu. Lek ngantri iku ge Kamal iku nganti pirang-pirang jam bahkan berhari-hari kadang sana ya. Lah yo apa iki lek dituruti wasiate dikubur ge Sumeneb membusuk ini. Nah, wasiat semacam itu tidak harus dipenuhi. Itu contoh. Jadi KKB wasiat itu harus dipenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Doa bukan bareng ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.